Ya, dan Smart Listener, untuk hari ini kita kembali di spesial program untuk hari ini talk show bersama Parlemen, dan hari ini kita mengangkat tema iklim investasi di Kota Makassar, dan hari ini kita sudah bersama dengan tamu-tamu spesial yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa. Di sini ada Bapak Muhlis Misbah, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, Bapak? Syukur alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sudah ada di studio. Sama-sama. Ya, dan juga mendampingi Bapak Muhlis Misbah di sini ada Bapak Andi Sulkiflinanda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DPM PTSP Kota Makassar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat siang, Pak Lama Mirsa. ya. Lama ya, akhirnya Lama ketemu nggak lagi ketemu. dengan Pak Zulkifli ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan ya, Smart Listener, kami informasikan untuk Anda kita ada di spesial program untuk hari ini bersama Parlemen yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar ya untuk tahun 2023 ini. Dan untuk Anda nih ya, kami informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, ya Smart Listener, untuk hari ini kita berbicara mengenai investasi ya. Nah, untuk investasi ini tentu merupakan hal yang sangat penting ya Pak Zulkifli dan juga Pak Muhlis ya, karena investasi ini itu menggerakkan ya perekonomian suatu negara ataupun suatu wilayah. Nah, saya izin dulu Pak, saya ke Pak Zulkifli dulu ya. Pak Zulkifli, kalau kita berbicara mengenai investasi, mungkin Pak Zul di sini bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk gambaran iklim investasi di Kota Makassar. Tapi sebelumnya, karena tadi Pak Zulkifli ini dari Kepala Dinas ya, DPM PTSP Kota Makassar, mungkin Pak Zulkifli juga bisa memberikan gambaran dulu Pak. Untuk DPM PTSP ini apa sebenarnya Pak? Iya, jadi DPM PTSP ini Bisa lebih dekat dengan mic. Ya, maaf ya. Jadi DPM Ya. PTSP ini singkatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Ya, jadi tupoksinya adalah membantu Pak Wali Kota di bidang penanaman modal dan perizinan. Jadi pelayanan terpadu satu pintu itu maksudnya adalah perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Jadi kami selain dalam hal melakukan pelayanan terkait mengenai perizinan, kita juga melakukan kegiatan penanaman modal, mulai dari perencanaannya, promosinya, kemudian sampai dengan pengawasan dan pembinaannya. Jadi dalam hal penanaman modal ini adalah investasi. Ya, jadi suatu daerah itu memang harus bagaimana kita meningkatkan realisasi. Ya, karena seperti kita ketahui bahwa investasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat membuka lapangan kerja, ya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, makanya memang Bapak Presiden Pak Jokowi memerintahkan, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan investasi atau peningkatan realisasi investasi. Nah, dalam hal peningkatan realisasi investasi ini, maka perlu memang harus ada iklim investasi yang kondusif. Nah, kaitannya dengan kami di PTSP ya, selain mengurus perizinan, kami juga mengurus terkait mengenai penanaman modal atau investasi. Kami mempromosikan agar para investor atau para pelaku usaha mau menanamkan modalnya di Kota Makassar. Karena kita kan bersaing dengan daerah-daerah lain, kota-kota lain, kabupaten lain. Ya, terkait mengenai bagaimana sih kalau kita para investor itu mau datang ke Kota Makassar. Nah, termasuk juga bagaimana kita harus menjaga iklim investasi. Dan ini sesuai dengan jargon kami bahwa kami meningkatkan investasi yang kondusif untuk semua. Nah, itu terdapat dalam rencana kami. Ya, jadi kita bagaimana caranya menjaga iklim investasi kita supaya terus meningkat dan terus kondusif. Nah, jadi ya itu tadi bahwa kita harus bagaimana mengajak para investor untuk datang ke sini serta menyiapkan semua mulai dari pelayanannya, informasinya, aturannya, ya kemudian
ya intinya adalah pelayanan lah. Ya, termasuk juga berkaitan dengan perizinannya. Jadi gitu, kalau Pak. perizinannya lambat dan tidak jelas, maka pasti para investor berpikir untuk mau menanamkan modalnya di suatu daerah. Nah, inilah kami bersaing dengan kota-kota lain bagaimana untuk mempromosikan Kota Makassar ini supaya para investor mau datang ke sini. Ke sini. Iya. Ya. Oke. Baik, kita berbicara mengenai iklim investasi ya. Kalau sekarang ini Pak, di tahun 2023 ini seperti apa Pak untuk iklim investasi di Iya. Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini Pak? Alhamdulillah, kalau kita melihat memang iklim investasi di Makassar itu sangat kondusif. Iya. Ini dibuktikan dengan kita adalah nomor 1 terkait mengenai realisasi investasi ya. yang ada di Sulawesi Selatan. Kita nomor 1. Tahun lalu kita dapat 3,9 triliun untuk realisasi investasi. Artinya bahwa ada 3,9 triliun uang yang digunakan pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kota Makassar. Ya, kita nomor 1. Kemudian memang kalau kita melihat sangat mendukung sekali mulai dari sarana prasarananya. Kita memiliki bandara internasional, kemudian kita memiliki Newport, pelabuhan, kita banyak perhotelan, banyak restoran, ya, kemudian sarana jalan, kemudian stabilitas politik kita bagus, stabilitas ekonomi sosial juga bagus, penegakan hukum juga sangat bagus. Nah, ini kan poin-poin yang menjadi indikator penilaian dari para investor untuk mau menanamkan modalnya. Nah, seperti itu. Sementara ini juga kami informasikan bahwa kita sedang membuat regulasi mengenai rancangan perda terkait mengenai kemudahan investasi. Ya, insentif penanaman modal dan kemudian investasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan sementara sudah ada di mau dibentuk pansusnya. Mudah-mudahan Pak Haji Mulis bisa membantu nanti untuk mempercepat ini. Nah, ini fungsinya sangat bagus karena kita bisa memberikan kemudahan orang berinvestasi termasuk dalam segi fiskal, kebijakan fiskal dan fiskal. Kalau fiskal bisa kita dapat misalnya keringanan, pemotongan atau bahkan pembebasan terkait mengenai retribusi dan pajak. Itu masih on progress ya Pak? Ya, ini sementara on progress dan mudah-mudahan bisa cepat selesai. Selesai cepat. Baik, itu dari Pak Andi Zulkifli ya. Saya beralih ke Pak Andi, ya Pak Muhlis ya. Pak Muhlis, seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Andi Zulkifli ya, bahwa untuk iklim investasi di Kota Makassar ini menggeliat ya. Nah, kalau dari Pak Mulis sendiri seperti apa nih Pak untuk iklim investasi di Kota Makassar kalau Bapak lihat saat ini? Ya, terima kasih banyak. Jadi apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Sul, Kadis PTSP memang sangat benar sekali bahwa ada beberapa indikator-indikator yang menentukan orang mau berinvestasi di khususnya di Makassar, termasuk tadi itu ada kemudahan perizinan, ada regulasi yang mendukung, dan keamanan juga, ya keamanan juga. Nah, sekarang ini memang lagi digodok, masih di Bapemperda, sementara pembahasan itu perda yang memang mendukung investasi di Kota Makassar. Ini juga sedikit Pak, terus saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sebenarnya memang Kota Makassar ini sudah banyak yang lirik untuk berinvestasi. Nah, cuman memang ada sedikit kendala. Kemarin itu adalah ada beberapa lahan yang tercaplok ruang terbuka hijau. Sampai orang tidak bisa mengurus EMB-nya karena lokasinya tercaplok RTH, ruang terbuka hijau, padahal itu tanah kepemilikan pribadi yang mana notabene orang tersebut tiap tahun bayar PBB, tiap tahun bayar pajak, tapi nggak bisa digapa-apain. Nah, tapi syukur alhamdulillah, insya Allah tahun ini kami selesaikan perubahan perdanya supaya itu bisa lepas dan investasinya luar biasa. Kalau ini jadi, ada beberapa nanti tempat nongkrong di Kota Makassar yang tidak kalah lah dengan Singapura dan Jakarta. Iya Pak. Iya, tidak kalah. Investasi itu meskipun aturannya kami sudah sampaikan bahwa tidak bisa membangun di pesisir Sungai Tallo, ada batasan meternya, kalau salah itu 30 meter baru bisa. Tapi itu kalau jadi itu nggak usah ke Singapura ngopi, ke situ aja nanti karena investasinya sangat luar biasa. Cuma menjadi hambatan sekarang ini adalah tanah tersebut
masuk dalam kawasan RTH, ruang terbuka hijau. Dan RTH bukan RTH-nya Kota Makassar. Mereka milik pribadi. Cuma kemarin itu ada keterlanjuran, Kementerian Pertanahan mengatakan keterlanjuran. Nah, ini kami sekarang sudah bahas perubahan perdanya untuk melepas itu supaya orang bisa berinvestasi. Ya. Itu kemudian yang diberikan begitu ya Pak. Pak Zulkifli, ada yang ingin diinformasikan Pak? Jadi memang dalam melihat iklim investasi ini tidak di dalam salah satu strateginya adalah bagaimana kita membuat peta dan potensi investasi. Jadi Makassar ini dia harus memiliki peta dan peta investasi dan potensi, sehingga para investor bisa melihat sebelum mereka menanamkan modalnya. Termasuk peta ini adalah tata ruang. Kemarin memang pemerintah Kota Makassar melakukan revisi RT RW. Ini penting karena untuk menyesuaikan dan memperjelas regulasi agar para investor tidak kebingungan. Iya, Pak. Jadi misalnya saya mau membangun sebuah hotel, tentunya saya harus melihat dulu tata ruangnya. Saya harus melihat dulu tata ruangnya. Jadi tidak perlu lagi pelaku usaha datang ke kantor untuk melihat, tetapi bisa melalui website, bisa melalui digital. Nah, itu yang kita mau lakukan. Tetapi sebelum kita masuk mendigitalkan, kita harus merevisi RT RW ini dan menyesuaikan semua, baik itu dari RT RW provinsi maupun dari kondisi-kondisi yang sudah ada. Nah, inilah yang kalau ini sudah selesai revisi RT RW kita, ini ada kejelasan aturan terkait mengenai aturan main dari tata ruang kita. Nah, inilah kebetulan ketuanya Pak Haji Mulis, ketua pansusnya, dan saya belum tahu apakah ini sudah selesai atau belum, tapi saya dengar masih membahas pasal per pasal. Kalau yang revisi RT RW Pak, kira-kira apa yang perlu dicermati situ Pak? Yang menjadi fokus gitu Pak? Di antaranya apa yang dikatakan tadi Pak Kadis, Pak Sun, bahwa para investor itu, calon investor setelah masuk ke Kota Makassar kan ingin melihat denahnya Kota Makassar. Yang mana sih tempat bisa bangun pendidikan, bisa bangun perkantoran, bisa bangun sekolah, bisa bangun hotel. Nah, itu setelah tata ruangnya jadi. Tapi pada intinya adalah revisi Perda RT RW rencana tata ruang wilayah ini adalah memang harus direvisi untuk menyesuaikan menyesuaikan dengan RT RW provinsi, dari pusat. Tapi pada intinya juga RT RW ini itu tadi, karena ada keterlanjuran pencaplokan ruang terbuka hijau di Kota Makassar yang kemarin keterlanjuran itu mencaplok tanah-tanah masyarakat yang bersertifikat. Nah, oleh karena itu revisi ini nanti itu dengan sendirinya harus melepas supaya pemilik lahan itu bisa berinvestasi sesuai bukan asal berinvestasi, sesuai tata ruang Kota Makassar, sesuai regulasi. Sesuai regulasi. Jadi tidak ada penggantian begitu Pak? Misalnya kalau ada pencaplokan begitu? Tidak perlu diganti karena itu milik pribadi, kecuali kalau milik negara ya diganti. Oh gitu ya. Ini kan milik pribadi. Oke. Itu revisi RT RW yang saat ini lagi on progress Pak dikerjakan. Paling lambat itu kapan Pak untuk bisa berlaku Pak? Kalau saya sih katanya Yusuf Kala lebih cepat lebih baik, tapi kan tidak semudah itu. Kayak hitung-hitung aja kalau nggak salah sudah rapat ke-12 kali, sudah 1 kali ke konsultasi kementerian. Sekarang ini lagi masih pembahasan. Insya Allah kalau nggak Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan, saya akan selesaikan sebelum tahun 2023 selesai. Itu sudah ketuk palu gitu Pak ya. Baik, kita akan break dulu ya untuk sesaat ya Pak Andi Zulkifli dan juga Pak Mulis, kita break untuk sesaat. Dan smart listener, untuk Anda juga nih yang mau bertanya bersama dengan Pak Mulis di sini dan juga ada Pak Andi Zulkifli di sini, silakan untuk WhatsApp di 0811461011 dan juga live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, dan kita masih membahas iklim investasi di Kota Makassar dan masih menghadirkan Bapak Andi Zulkifli Nanda dan juga ada Bapak Mulis Misbah, anggota DPRD Kota Makassar Dan sekali lagi nih smart listener,
waktu kita 30 menit ke depan ya. Untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami buka untuk line WhatsApp di 0811461011 dan juga di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya kembali lagi ke Pak Zulkifli ya. Pak Zul, ini ada yang mengatakan juga nih Pak, kalau kita melihat ya untuk di Kota Makassar ini ya, ini kan menjamur ya yang namanya kafe-kafe ya sekarang Pak, kafe kemudian restoran gitu kan Pak. Nah itu biasanya mereka parkir kiri kanan Pak. Itu gimana Pak? Misalnya ya di Jalan Sawer Gading yang tadinya jalannya itu kan lenggang gitu Pak. Nah tiba giliran ada kafe di situ, waduh ini parkirnya di seberang kiri kanan jalan gitu Pak. Ini gimana nih Pak untuk pengawasannya? Jadi ini sebenarnya dampak dari iklim investasi yang kondusif, tetapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk tadi menjamurnya perparkiran. Jadi sekarang ini perizinan terkait mengenai kafe dan restoran atau perizinan usaha itu sangat mudah melalui dengan online single submission dengan sebuah aplikasi, itu bisa dengan mudah terbit di situ tanpa harus melalui lagi pintu-pintu misalnya dari lurah, RT, camat untuk mengurus izin usaha. Sekarang sudah melalui aplikasi. Karena saking mudahnya sehingga banyak memang pelaku-pelaku usaha yang melakukan aktivitas usaha karena izin begitu mudah. Nah, ini juga dampak positifnya adalah meningkatnya realisasi investasi kita di Kota Makassar. Tahun lalu yang paling tinggi realisasi peningkatan investasi kita ada di sektor perhotelan dan restoran. Berapa itu Pak? Ya mungkin karena yang pertama letak geografisnya, Kota Makassar yang begitu strategis, kemudian izin yang begitu mudah untuk terkait mengenai usaha, kemudian banyak faktor lah, sarana prasarana yang lengkap, kelistrikannya yang bagus, sehingga itu yang menjadi indikator untuk orang mau menanamkan modalnya untuk di sektor hotel dan restoran. Karena saking banyaknya ini perlu memang pengawasan yang ekstra. Banyak yang kami cermati bahwa ada beberapa usaha yang tidak memang mengurus izin yang kita dapatkan. Jadi ini kalau tidak mengurus izin berarti telah parkirannya, telah lingkungan limbahnya itu tidak jalan. Ada juga pelaku usaha yang mengurus izin tetapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Misalnya membuat sebuah restoran, dia melaporkan, si pelaku usaha ini melaporkan misalnya 20 kursi. 20 kursi. Kemudian kita turun melakukan kajian, kalau 20 kursi berarti parkirannya sekian meter, sesuai dengan kajian. Limbahnya mungkin hanya pernyataan SPPL atau semacam itu. Tidak perlu ada seminar. Karena kecil. Ternyata setelah kita berikan izin, fakta 3-4 bulan kemudian kursinya dia perbanyak, ditambah sampai dengan bisa jadi sampai dengan 100. Kalau kursi bertambah sampai 100, berarti kan otomatis parkirannya harus bertambah. Limbahnya juga banyak dihasilkan. Nah, inilah yang menjadi perlunya pengawasan sebenarnya. Jadi banyak yang semerawut parkiran begitu karena kadang memang pelaku usaha tidak melaporkan update-nya mereka punya aktivitas usaha. Sementara itu adalah sangat kita perlukan data seperti itu. Makanya kita perlu memang melakukan pengawasan dari dinas-dinas terkait. Kalau PTSP memang kami hanya melakukan pelayanan. Tetapi Pak Wali Kota sudah mengantisipasi, beliau sudah membuat satgas satgas pengawasan. Jadi ini sekarang tidak boleh lagi dinas sendiri-sendiri turun, camat sendiri turun, satpol sendiri turun. Kita harus secara komprehensif turun dengan memiliki data yang lengkap. Ya mudah-mudahan ini 1 bulan ini kita akan melakukan pengawasan yang secara komprehensif, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti parkiran yang begitu banyak, semrawut, tidak sesuai dengan jumlah kursi yang dilaporkan kemarin. Pak, Bapak mau silakan Pak. Tambahkan ya. Silakan Pak. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi memang ada benarnya bahwa beberapa kali kami studi banding anggota DPRD
misalnya ke Jakarta. Jakarta itu kan sekarang ada kota baru. Memang di kota baru itu sudah tertata, di PIK 1, PIK 2 sudah tertata, jadi hampir semua misalnya di sana itu, kalau kita di sini di CPI, Oh gitu. hampir Ya. sama dengan CPI. Kalau di situ memang sudah tertata, seperti misalnya kabel-kabelnya itu sudah dibawa tanah semua, parkirnya sudah tertata. Yang jadi problem sebenarnya ini yang kota eksisten, yang kota lama. Iya. Kota lama ada usaha. Oleh karena itu kemarin saya perhatikan usaha-usaha di Jogja. Memang sebenarnya pemerintah kota di sini harus punya inisiatif untuk membangun tempat parkir yang bersusun, untuk mengantisipasi parkir-parkir yang berparkir di badan jalan yang mengganggu aktivitas jalan raya. Karena memang agak sulit juga sebuah usaha, misalnya restoran, mendirikan, pasti tidak bisa dikasih izin sebenarnya kalau kita berpatokan sama tempat parkirnya, karena memang tempatnya sih sudah tidak bisa diapa-apain. Iya, Oleh iya, karena Pak. itu solusinya adalah kami minta kepada pemerintah kota untuk mencari titik-titik lokasi yang baik untuk membuat lapangan parkir bersusun. Kayak di Malioboro, di Iya. Jogja itu ada bersusun, dan itu bisa juga memberikan efek PAD yang cukup besar. Karena kenapa? Bukan lagi tukang parkir yang kelola lagi, memang sudah sistem komputer. Iya, iya. Nah, jadi orang nggak terima uang tunai kan, maksudnya bisa beli orang bisa parkir pakai kartu, bisa juga bayar tunai. Artinya sudah bukan lagi parkir liar yang tangani. Otomatis dengan adanya pemerintah kota membuat parkir bersusun itu, otomatis PAD bisa meningkat. Dan yang kedua, usaha sebenarnya kan yang jadi katakan Pak Sul tadi itu memang terjadi banyak pelanggaran di perizinannya itu, dan memang agak sulit dihindari karena misalnya di Jalan Saurigadi misalnya, atau Iya, jalan-jalan di Kecamatan Ujung Pandang itu banyak, memang sudah hampir parkir tidak ada. Sementara di sana banyak usaha yang betul-betul Kafe banyak ya, banget banyak gitu kafe. ya. Oleh karena Menjamur, Pak. itu, solusi yang terbaik adalah pemerintah kota membangun tempat-tempat parkir yang bersusun. Di samping juga bisa memberikan biaya yang banyak. Seperti itu. Itu langsung kelihatan gitu ya, Pak ya. Iya. Langsung bisa berefek Iya. pada pendapatan si Kalau daerah. misalnya kita bangun kota baru, Iya. misalnya ada kota baru yang kita buat, pembukaan lahan baru ataukah reklamasi, nah, itu bisa diatur. Mungkin sudah bisa diatur tempat parkirnya di sini, di tempat jadi tempat usahanya di sini, gampang dia. Tapi kalau kota lama, yang ini yang sulit. Oleh karena itu harus dicarikan solusi, ya kan? Saya rasa seperti itu. Oke. Iya. Dari Pak Zul ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Ya. Yang banyak terjadi permasalahan juga terkait mengenai semurutnya parkir ini adalah banyaknya rumah-rumah yang dijadikan tempat usaha tanpa melakukan alih fungsi usaha. Ya, artinya rumah ini kan izin IMB-nya adalah tempat tinggal. Tempat tinggal, Pak. Kalau Ya. tempat tinggal tidak perlu kan kita melakukan Parkiran. kajian Iya, parkir iya. atau kajian limbah lingkungan, tidak perlu karena hanya tempat tinggal. Tapi tiba-tiba IMB ini dia jadikan secara fakta, dia jadikan untuk tempat usaha. Nah, sehingga ada timbul limbah dan perparkiran, Ya. tapi tidak melakukan alih fungsi. Ya, tidak mengurus IMB untuk alih fungsi menjadi tempat usaha, sehingga tidak ada kajian. Nah, inilah yang banyak terjadi. Kita lihat di Kecamatan Mamajang, di Kecamatan Ujung Pandang juga. Ya. Ya, itu kan rumah-rumah semua dijadikan Rumah-rumah dulu ya, Pak. Rumah-rumah Rumah-rumah dijadikan dulu tempat beralih fungsi. usaha. Rumah makan. Ya, tapi tidak mengalihkan alih fungsi. Nah, ini perlunya pengawasan mungkin kita lakukan untuk melakukan alih fungsi dari para pelaku usaha yang menggunakan rumah untuk jadikan tempat usaha. Itu ada sanksi atau kayak gimana, Pak? Atau ada edukasi sosialisasi dari Ya, dinas kalau sanksi KTSP? sudah pasti. Ya. Karena kalau tidak memiliki izin pengolahan parkir sama limbah, itu pasti tidak boleh melakukan usaha seperti itu. Ya, jadi barangkali ya memang inilah solusinya adalah kita harus turun secara komprehensif, tidak sendiri-sendiri. Tidak sendiri, Pak. Jadi terkait dengan stakeholder yang lain begitu, Iya. Pak ya. Baik. Kita masih lanjut lagi ya Smart Listener, dan kita break lagi untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini dan kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit ke depan ya. Dan saya kembali lagi ke Pak Zulkifli ya. Pak Sul, ini kalau kita lihat ya untuk pembangunan di Kota Makassar ini memang kan ini sangat menggeliat ya. Ya. Nah, kalau dari sisi investasi Pak, kira-kira nih ya dari beberapa program yang sekarang digaungkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk beberapa proyek strategis ini apa yang menjadi fokus sekarang ini Pak? Ya, jadi kalau kita melihat proyek strategis ini kan kita harus saya juga menargetkan untuk bisa meningkatkan realisasi investasi. Tahun lalu kita dapat realisasi investasi kita 3,9 triliun. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita harus meningkat di atas 3,9 dan alhamdulillah saya lihat di di data bahwa di triwulan ketiga ini kita sudah menyentuh 5 triliun realisasi investasi. Ya. Mudah-mudahan peningkatan ini bisa lebih meningkat lagi ketika ada proyek strategis yang lebih melibatkan penanaman modal yang lebih besar. Ya, apakah itu proyek pemerintah ya, swasta. Ya. Ini kemarin ada proyek strategis dari Pak Wali yaitu Japarate terkait mengenai bagaimana membuat kawasan bisnis dan kawasan penghijauan RTH di Anjungan Pantai Losari. Ini kita mau lakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan para investor. Ya, nilainya itu bisa sampai 4-5 triliun. Kemudian ada PSL. Ya, PSL ini pembangkit listrik tenaga sampah ini investasinya 2,5 triliun. Ini sementara masih dalam tahap tender dari Dinas Lingkungan. Nah, kalau ini bisa selesai tahun ini kita bisa tambah 2,5 triliun lagi. Ya, belum lagi proyek-proyek strategis lain ada pembenahan Karebosi juga terkait mengenai jogging tracknya dan lapangannya. Nah, ini juga bisa memancing para investor untuk menanamkan modalnya di sini. Meskipun anggarannya adalah anggaran APBD kalau khusus untuk Karebosi. Kok begitu Pak? Kenapa bisa masuk untuk anggaran APBD untuk Karebosi? Karena memang itu kan fasilitas umum, fasilitas publik. Memang kewajiban pemerintah untuk membenahi. Apakah dia bekerja sama dengan pihak ketiga ataukah membiayai sendiri. Tapi khusus untuk Karebosi itu dibiayai melalui Dispora. Ya. Oke, itu menjadi salah satu fokus juga ya, yang akan dilakukan nanti untuk bagaimana untuk pembenahan nanti Pak. Untuk fasilitas umum. Fasilitas umum ya. Pak Mukhlis, Pak, itu dari beberapa proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ke depannya, ini gimana nih Pak? Kalau Bapak amati gimana? Ya, itu sangat menarik sekali dan sangat bagus. Jadi kami dari DPRD siap mensupport itu semua. Siap mensupport, memberikan anggaran. Seperti misalnya yang dikatakan tadi Pak Kadis itu Pak Sul, bahwa di Karebosi memang sudah butuh sentuhan. Bukan memang sudah sangat butuh sentuhan Karebosi, karena Karebosi itu adalah ikon Kota Makassar yang betul-betul tempat pusat aktivitas olahraga masyarakat. Saya saja hampir setiap hari ada di sana. Sama Pak. Ya, di Karebosi. Dan memang sudah sangat memperhatikan keadaan sekarang yang ada di sana, berdebu, tidak memberikan rasa nyaman, toiletnya tidak bagus, ya kan, jogging tracknya sudah tidak bagus. Oleh karena itu melalui Bapak Wali Kota dan Pamanto memberikan anggaran perhatian yang khusus kepada Karebosi, insya Allah dalam waktu dekat mungkin ada pembangunan di Karebosi, dan mungkin tracknya nanti itu ya lebih bagus daripada Gelora Bung Karno. Itu sudah ada bocoran ya, Smart Listener. Jadi semangat ya Pak ya? Ya, semangat. Di atas ya Pak. Di atas ya, joggingnya di atas. Doakan. Iya ya, amin Pak. Iya, benar-benar ya. Itu bisa, kayaknya kurang lengkap gitu Pak. Kalau semuanya mau jogging gitu kan Pak. Ini tempat utama nih harus ke Karebosi dulu Pak. Oke, Pak Zulkifli ada yang disampaikan Pak? Saya kira terkait mengenai Karebosi, anggarannya saya kira sudah dianggarkan, sudah disiapkan. Kira-kira berapa tuh Pak? Saya kurang tahu. Berada di Dispora. Oke. Mudah-mudahan lah dengan adanya lingkungan yang fasilitas umum yang bagus, ini bisa menarik para investor. Karena tujuannya kan
wisatawan, ya, untuk datang ke datang ke Makassar. Makassar Ya, untuk makanya Pak berinvestasi. Wali banyak program untuk menarik wisatawan. Mulai dari program untuk Makassar makan enak, ya. Nah, itu kan tujuannya supaya Makassar ini bisa menjadi kota destinasi. Inilah yang ditangkap oleh para pengusaha untuk mau berinvestasi di kota Makassar. Di kota Makassar. Pak, untuk investornya Pak, itu dari mana nih kebanyakan? Karena dari beberapa proyek strategis ya, itu para investornya itu kebanyakan dari negara mana Pak? Kalau PSL itu ada sementara lagi digodok untuk tender, sekitar ada 3 perusahaan dari Cina kami lihat. Kalau untuk Japarate sendiri ini masih dalam tahap penjajakan untuk para investor. Mereka sudah kemarin kami melaksanakan Makassar Investment Forum MIF. Dua bulan yang lalu, termasuk juga kita mempromosikan Japarate ini, dan alhamdulillah banyak negara sudah melihat, meminta data, ada dari Korsel, kemudian ada dari Jepang, kemudian dari Eropa juga, negara-negara Eropa yang ingin melihat bagaimana peluang dari investasi di Kota Makassar. Nah, mereka melihat dulu regulasinya, bagaimana regulasi dari pusat, kemudian regulasi dari daerah sendiri, kemudian bagaimana apakah ada insentifnya, insentif penanaman modalnya, apakah ada kebijakan fiskalnya dan non fiskalnya, untuk kemudahan berusaha. Mereka lihat seperti itu. Nah, inilah mudah-mudahan perda ini cepat selesai. Kalau cepat selesai, kami yakin bahwa para investor akan berlomba-lomba datang ke Kota Makassar dengan adanya regulasi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, kalau sebentar lagi kan ini kita masuk di tahun politik ya. Ini gimana nih? Berpengaruh tidak Pak untuk investor ini melihat untuk menanamkan investasinya iklim investasi itu salah satu dipengaruhi oleh faktor kestabilan politik, sosial dan ekonomi. Nah, kalau kestabilan politik ya mudah-mudahan kita doakan bahwa Makassar ini aman-aman saja, sehingga para investor yakin mau datang ke Makassar untuk menanamkan modalnya. Dan ketika pengusaha banyak investor masuk ke Makassar, pasti akan membantu kita dalam hal pertumbuhan ekonomi kita, termasuk lapangan kerja, kemudian produk domestik bruto kita juga akan meningkat. Nah, inilah yang menjadi fokus Pak Wali Kota untuk meningkatkan realisasi investasi. Jadi bagaimana setiap tahun itu makin naik realisasi investasi. Nah, cara menghitungnya juga ini kan melalui LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. LKPM Pak ya? LKPM. Nah, para pelaku usaha yang non UMK ini punya kewajiban untuk melaporkan LKPM-nya. Nah, inilah LKPM inilah yang menjadi dasar kita menghitung berapa realisasi investasi yang ada dalam suatu daerah. Oh, gitu. Ini menjadi acuan Pak ya? Ini menjadi acuan. Realisasi investasi di Kota Makassar ya. Pak, ada yang disampaikan Pak ini terkait tadi untuk tahun politik ya. Apakah berpengaruh juga Pak? Kalau apa yang dikatakan tadi Pak Kadis memang sangat benar, sangat berpengaruh sekali itu tahun politik. Tapi mudah-mudahanlah di tahun politik ini 2024 Makassar aman-aman saja. Amin. Harapan saya mudah-mudahan di 2024 kami juga bisa terpilih kembali. Amin. Bisa nafas Pak. Kira-kira Pak yang menjadi PR ke depannya Pak apa dari Pak Muhlis lagi nih Pak? Apa yang ingin dibenahi? PR ke depan pasti ingin selalu memperbaiki terus Kota Makassar. Yang jelasnya ada beberapa pekerjaan yang ingin sementara kita proses, dan kami fokus untuk menyelesaikan tahun ini seperti perda investasi dengan perda RT RW itu menjadi fokus ya. Jadi kami mohon doa dari masyarakat Kota Makassar, kami sehat selalu, aman selalu supaya bisa kita selesaikan perda ini dengan cepat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, masih ada yang disampaikan Pak Zulkifli untuk topik kita untuk hari ini untuk iklim investasi di Kota Makassar Pak? Saya kira kita berharap bahwa setiap tahun Makassar ini mendapatkan realisasi investasi yang terus meningkat. Kemudian regulasi-regulasi yang kita buat ini untuk mendukung peningkatan realisasi investasi ini mudah-mudahan mendapat dukungan dari masyarakat dan utamanya dari DPRD Kota Makassar, karena biar bagaimanapun yang terhormat ini mengawal dan
mengawal lah program kita, ya, memberikan juga bersama-sama membuat anggaran, ya. ya. Bisa bersinergi gitu Pak ya. Ya. Oke, Pak. Saya tinggal sampaikan saya semua para investor yang di Kota Makassar, ikuti aturan main, taat aturan, karena izin-izin itu sekarang sudah tidak sulit seperti yang dibayangkan mereka. Apalagi sekarang adanya PTSP ini, perizinan satu atap, saya rasa tidak sulit. Oleh karena itu, datanglah itu yang tadi dikatakan Pak Kadis, yang tadinya usahanya cuman rumahnya tadinya rumah menjadi usaha, datanglah laporkan ke sana, insya Allah izinnya tidak diberi kesulitan tapi diberi kemudahan. Ya, itu akan dibantu ya Pak ya, untuk revisinya Pak ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Andi Zulkifli Nanda sudah hadir di studio Pak, dan juga Pak Muhlis, terima kasih Pak ya. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di talk show ya bersama Parlemen untuk hari ini. Dan sekali lagi untuk talk show ini Anda bisa kembali melihatnya ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, dan Pak Zulkifli dan juga Pak Muhlis di sini kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.